Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dina Putri Adelia dari kelas 12 IPA 3. Dan pada video kali ini saya bakal menjelaskan tentang Indonesia dalam panggung dunia. Jangan di skip, simak, oke? Pesan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Lahirnya politik bebas aktif. Kaum oposisi FDR yang dipimpin Amir Syarifuddin ingin membatalkan perjanjian Renville yang dibuat dan disepakati kabinet Amir Syarifuddin. Fraksi FDR Indonesia memihak Blok Timur, namun Muhammad Hatta menolak perubahan sikap Amir Syarifuddin dikarenakan adanya perubahan politik Komintern di mana doktrin Dimitrov berubah menjadi doktrin Zhdanov. September 1948, Muhammad Hatta memberi keterangan kepada PKNIP tentang kedudukan politik luar negeri Indonesia. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950-1959. Prioritasnya yang pertama, menentang segala bentuk penjajahan, yang kedua, memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi. Kebijakan yang dikeluarkan yaitu yang pertama, politik bebas aktif, yang kedua, masuknya PBB, yang ketiga, perundingan Indonesia Belanda untuk menyelesaikan Irian Barat, yang keempat, melaksanakan KAA di Bandung tahun 1955, dan yang kelima, membatalkan persetujuan KMD. 3. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno, demokrasi terpimpin. Prioritasnya yaitu 1. Mencari pengakuan politik sebagai bangsa dan negara yang merdeka. 2. Menunjukkan identitas bangsa Indonesia di dunia internasional. 3. Mencari dukungan dalam mempertahankan Irian Barat. Kebijakannya yaitu 1. Condong ke blok komunis. 2. Dibentuknya poros Jakarta-Peking. 3. Merebut Irian Barat. 4. Olevo-Danevo. 5. Ganevo dan Konevo. 6. Konfrontasi dengan Malaysia. Dan 7. Indonesia keluar dari PBB tahun 15 September 1965 karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada blok Barat. 4. Politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Tujuannya adalah mobilisasi sumber dana untuk kelancaran rehabilitasi ekonomi dan pembangunan. Kebijakannya yaitu 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. 2. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia yang menghasilkan perjanjian Bangkok pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1966. 3. Pemutusan hubungan dengan Cina karena Cina menyebar paham komunis di Indonesia. 4. Ikut serta membentuk ASEAN. 5. Ikut serta dalam organisasi APEC dan OPEC. 6. Mendapat kembali kepercayaan dari negara Barat. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Politik luar negeri Indonesia pada masa reformasi bertujuan untuk mengatasi krisis di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia kala itu sangat sibuk mengurus dan memperbaiki berbagai macam citra di ranah internasional yang sempat hancur karena dampak dari krisis ekonomi dan inflasi global pada masa Orde Baru. Belum lagi ditambah berbagai macam kerusakan yang terjadi pada masa jejak pendapat terhadap ingin lepasnya Timor dari Indonesia.
Dengan upaya kerasnya, maka Indonesia dapat menarik simpati dari International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank, sehingga Indonesia dapat mencairkan program bantuan dan mengatasi krisis ekonomi. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur, konteks kepentingan nasional berpusat selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Masa pemerintahan Megawati. Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, tapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap aja nggak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya. Belajar dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timor Barat. Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Serangkaian ledakan bom di tanah air juga terjadi pada masa pemerintahannya, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY dilantik menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan gelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu 1. Terbentuknya kemitraan strategis dengan negara-negara lain kayak Jepang, Cina, India, dan lain-lain. 2. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri atau internasional. 3. Bersifat pragmatis, kreatif, dan opportunistis. Artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. 4. Konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep trust adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep trust inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya. Oke, selesai. Segitu dulu penjelasan tentang Indonesia dalam panggung dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.